sudah lewat 9 menit dari waktu jam 12 jadwal kita. Record ya guys. Kalian record ya? Baik, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai mengenai koordinasi elemen. Dan gue suaranya Saya akan lanjutkan sekarang materi kita kali ini adalah tentang trace jalan. Saya share dulu materinya. Sudah terlihat ya? Pemilihan trase dan penentuan klasifikasi medan. Ya. Trase adalah rencana jalur jalan. Ya, rencana jalur jalan baru khususnya ya. Jadi tanpa dalam mendesain rute atau jalan, kita harus menentukan jalan itu rencana mau lewat mana saja, lewat daerah mana, lewat titik mana di di atas permukaan tanah. Nah, itu adalah pemilihan trase. Sementara klasifikasi medan, kita tahu medan itu terbagi menjadi 3, yaitu datar, perbukitan, dan pegunungan dengan nilai derajat gradien atau kemiringan tertentu. Oke, kita mulai ya. Kita lihat dulu apa itu namanya trase. Trace jalan atau trase jalan adalah garis tengah sumbu jalan yang merupakan garis lurus saling berhubung dengan peta topografi serta merupakan acuan dalam medan tinggi muka tanah dasar. Jadi adalah center line atau as jalan. Ya. Center line atau as jalan yang kita plotkan dalam peta topografi. Jadi dalam penentuan trase kita totalnya adalah peta topografi. Peta topografi tahu ya? Kita yang berisi garis-garis kontur yang menunjukkan elevasi atau ketinggian permukaan tanah. Garis kontur yang terhubung titik yang terhubung dalam satu garis kontur berarti dia mempunyai posisi ketinggian yang sama. Antar garis kontur itu ada intervalnya. Nah, intervalnya mau berapa meteran? 2 meter kah, 5 meter kah, 10 meter kah ya? Antar garis kontur. Saya kira kan sudah pelajari itu di mata kuliah yang lain. Prinsip dalam perencanaan penentuan pemilihan trase adalah berdasarkan pada Peraturan Menteri tahun 2011 nomor 19 tentang persyaratan teknis jalan dan kriteria penentuan teknis jalan. Ya, jadi kita akan merujuk ke sana ya, untuk menentukan trase. Tapi sebenarnya kita akan belajar dulu tentang seluk-beluk penentuan trase. Sebelum nanti kita bisa merancang, mendesain trase jalan yang pas. Jadi ada beberapa prinsip yang perlu dipahami dalam penentuan trase jalan. Pertama, jalur jalan atau trase jalan itu dibuat selurus mungkin. Kemudian jalurnya sependek mungkin supaya waktu tempuhnya singkat. Ya. Karena lurus maka tikungannya juga tidak banyak. Ya. Jadi tikungannya tidak banyak dan tanjakan tikungannya juga sedikit mungkin. Jadi dibuat lurus sependek mungkin. Ya. Kemudian tidak banyak tikungan dan perubahan atau perbedaan permukaannya itu seminimal mungkin. Artinya jalan itu datar, lurus dan datar. Usahakan membuat jalan yang lurus dan datar. Ya, ini prinsipnya ya, selurus mungkin dan sedatar mungkin. Walaupun dalam kenyataan pasti itu ada variasi tikungan, ada variasi tanjakan turunan, itu pasti ya. Di jalan tol pun yang yang
performa dituntut semaksimal mungkin pun tidak menuntut pada belokan atau tikungan, ada perubahan kelandaian. Kemudian tengah jalan menjauhi daerah aliran sungai das, sebisa mungkin jauh dari sungai, tidak sejajar dengan sungai, karena ada pengaruh, pengaruh muka air tanah dan banjir, muka air banjir, kemudian longsor ya. Jadi sebisa mungkin tidak sejajar dengan das dan jauh dari das. Coba saja kalau kalian susuri jalan-jalan yang ada di pinggir sungai, menyusuri sungai gitu kan, rawan longsor, tebing-tebing, ada tebing-tebing dan sebagainya, rawan longsor. Ya, karena sungai itu kan punya sifat dia membuat lintasan selurus mungkin kan ya. Nah, tapi kan adanya, kalian mungkin pernah belajar tentang meander ya, meander itu jadi sungai berkelok-kelok itu suatu saat dia akan lurus, nanti suatu saat akan balik lagi ke bentuk berkelok-kelok. Ada bantaran sungai itu penting, perlu ya, karena untuk menormalkan secara alami jalur atau jalan sungai. Ya, jadi kalau bantaran sungai dibuat atau bangunan pemukiman itu sudah keliru. Prinsip ketiga adalah trase jalan mempertimbangkan besarnya volume galian dan timbunan. Ya. Jadi ada bagian-bagian yang perlu digali, ada bagian-bagian yang perlu ditimbun untuk membuat kerataan yang diinginkan atau membuat kelandaian yang diinginkan. Karena kita dibatasi kelandaian, kita kemarin sudah belajar ada batasannya. Kelandai kritis itu panjangnya berapa, kemudian kemiringannya berapa. Ya. Jadi di prinsip pertama dibuat sebisa kalau bisa kelandaiannya seminimal mungkin alias rata, dan itu rata. Ya, berarti kan membuat rata pada permukaan tanah itu kan permukaan bumi itu kan tidak rata ya. Ada gundukan, ada cekungan, seperti itu. Maka perlu di situ ada variasi galian dan timbunan. Sebisa mungkin galian dan timbunan itu seimbang. Jumlah galian dan jumlah timbunan itu seimbang. Lebih ideal lagi jika galian yang ada itu bisa dimanfaatkan menjadi timbunan. Jadi tidak jadi menghemat biaya, tidak ada mobilisasi tanah galian dan timbunan. Ya, pembuang tanah galian juga gampang karena bisa langsung digunakan untuk timbunan. Ya. Menghemat waktu, menghemat tenaga, menghemat peralatan ya. Kemudian pemilihan lokasi trase pada tanah yang nilai CBR yang memenuhi syarat sehingga bisa digunakan untuk timbunan. Nilai CBR pada dukung tanah untuk jalan pada umumnya adalah 4%. Ya. Ada yang 6% tergantung kelas jalannya ya. Karena saya katakan paling tidak 4% untuk jalan kelas yang kelas rendah. Makin tinggi kelasnya atau klasifikasi jalannya, maka dibutuhkan nilai CBR dan dukung tanahnya makin tinggi. Nah, kalau tanah dasarnya itu nilai CBR-nya bagus, ya, berarti tidak perlu treatment untuk tanah dasarnya, tidak perlu banyak compaction pemadatan, atau mungkin galiannya bisa dimanfaatkan untuk timbunan karena sifat tanahnya sudah bagus. Ya. Galian dipakai timbunan tentunya akan digilas ya, dipadatkan dan sebagainya. Jadi tidak ada mobilisasi tanah galian timbunan. Itu idealnya seperti itu. Ya, volume galian dan timbunan itu seimbang. Kalau sama persis hampir tidak mungkin. Tapi paling nggak seimbang. So, sisa tidak banyak, kalau kurang juga tidak banyak. Ya, prinsipnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang nomor 5 atau 6 ya, nomor 5 kayaknya. Prinsipnya adalah pemilihan trase jalan sebaiknya dihindari pada daerah patahan, tanah rawan longsor, muka air tanah yang tinggi, serta lokasi yang memiliki erosi yang tinggi. Jelas karena ini kaitannya dengan bencana. Menghindari bencana longsor, bencana banjir, bencana gempa, karena terjadi patahan. Jadi sebisa mungkin harus ada penyelidikan tanah, geologi, kita tahu sifat material tanah di situ seperti apa, di mana letak sesar, letak patahan dan sebagainya. Itu dihindari. Karena kalau
itu terletak pada dapatan, ada pergeseran lempeng tanah, maka jalannya rusak pasti, ya, retak-retak bahkan sampai patah dan bisa jadi. Ya. Menghindari daerah-daerah tertentu, misalnya cagar budaya, hutan lindung, suaka marga satwa dan sebagainya, itu harus dihindari. Tidak boleh terjang jalan. Saya kira jelas kalau itu. Diupayakan trase jalan yang digunakan jangan di lokasi padat penduduk dan lahan yang bermasalah beruntukan ganti rugi yang tinggi. Pengadaan tanah untuk jalan itu kan mahal. Mahalnya kenapa? Karena harga tanah itu kan mahal. Ya. Apalagi tanah untuk pemukiman. Harganya jauh lebih mahal daripada tanah pekarangan misalnya, atau bahkan tanah sawah. Ya. Jadi dihindari pada daerah kemungkinan untuk menekan biaya pembebasan tanah. Ya. Sebisa mungkin, tapi kalau di Pulau Jawa nggak ada tanah, kosong sekarang, ada penduduk. Jadi mau tidak mau bikin jalan tol, ya beberapa titik mengajeng perkampungan dan sebagainya. Ya tidak bisa dihindari. Itu daerah-daerah yang sudah padat. Ya, tapi kalau di Kalimantan, di Sumatera mungkin masih banyak, masih bisa menghindari pemukiman-pemukiman. Oke. Berikutnya tadi prinsip-prinsip ya untuk penentuan trase. Kemudian beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan trase adalah kondisi topografi atau bentuk permukaan tanah. Itu akan menentukan aliran vertikal dan horizontalnya. Kemudian geofisik, kondisi batuan tanah dasar. Ini akan menentukan konstruksi jalannya, ya, pembuatan lapis subgrid-nya, lapis fondasi bawah, fondasi atas, dan lapis permukaan. Jadi akan menentukan daya dukung tanah dasar, kemudian akan menentukan jenis konstruksi maupun tebal lapis perkelasan. Kemudian lingkungan. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Lingkungan itu tadi sudah disinggung bagaimana kita bisa menghindari sungai, daerah dan sungai, menghindari wilayah yang dilindungi, hutan atau kawasan cagar budaya, pemukiman dan sebagainya. Kita lihat satu persatu. Topografi ini kaitannya dengan bentuk permukaan tanah. Bentuk permukaan tanah itu akan menentukan desain aliran horizontal, tikungan, dan maupun aliran vertikal, tanjakan turunan. Topografi akan menentukan apa pada penentuan trase jalan, yaitu topografi adalah berupa kegiatan survei kondisi permukaan dan lingkungannya. Melalui pengukuran, membuat rute dengan tujuan memindahkan elevasi permukaan tanah ke dalam peta. Peta topografi atau planimetri dengan skala 1:500 sampai 1:1000, bahkan 1:10.000. Ya. Nah, peta topografi inilah yang akan memberikan informasi. Jadi kondisi alam, kondisi real dituangkan atau ditransfer ke digital atau kertas gitu ya, dibuat peta. Nah, kemudian titik-titik dengan ketinggian elevasi yang sama dihubungkan akan terbentuk peta topografi, peta planimetri. Skalanya bisa 1:500, tergantung tingkat kedetailan rencana jalan, atau 1:1000, bahkan 1:5000, 1:10.000. Peta topografi inilah yang menjadi bahan atau dasar untuk mendesain trase jalan. Jadi bekalnya adalah peta topografi. Nanti kita lihat pada saat penentuan trase di slide akhir nanti ada. Nah, faktor topografi yang penting dalam trase adalah klasifikasi medan. Klasifikasi medan itu ada datar, bukit, gunung.
Nanti kita belajar juga tentang klasifikasi medan. Dari peta topografi itu kan ketahuan jalan kita itu akan ditarik dari kota A ke kota B misalnya lewat mana saja. Sudah dicek ketinggian per stasiunnya, ketinggian permukaan jalan dari per stasiunnya atau per 100 meter, kemudian kita bisa analisis, kita tentukan masuk daerah datar, bukit atau gunung. Inilah nih Mas, saya kira kemarin sudah. Nah kita lihat yang namanya daerah aliran sungai Das. Tadi disebutkan pembuatan atau desain trase sebisa mungkin menjauhi dari das, daerah sungai, ya, luar batas sempadan. Nah, ada aturannya dasar payung hukumnya peraturan Permen PU 2015 nomor 28 yang mana disebutkan bahwa lebar batas sempadan sungai yang boleh dibangun disesuaikan dari batas kedalaman sungai. Ya, diusahakan untuk trase jalan menjauhi daerah sepanjang aliran sungai. Ya, sebisa mungkin menjauh di luar sepadan. Ya. Atau ada kategori pengkategorian apa namanya leveling untuk sungai itu sepadannya berapa. Ya. Ada, jadi sebisa mungkin trase jalan itu dibuat sejauh mungkin dengan dari apa namanya sempadan sungai. Kemudian geofisik tadi sudah disinggung. Geofisik merupakan tentang kondisi permukaan tanah yang akan ditulis sebagai trase jalan atau persyaratan teknis. Misalnya tidak terletak pada daerah yang rawan bencana, apa itu misalnya patahan, sesar, ya, pergerakan tanah, likuifaksi. Kemudian sifat tanah dasarnya tidak ekspansif. Ekspansif itu kembang susunya tinggi. Kalau musim kemarau dia apa namanya menyusut kering, tapi begitu musim hujan dia menjadi sangat lembek, ya, menjadi lembek dan menjadi sebaan. Ya. Sebentar ya, ada ya. Urgentnya saya. Itu praktek gitu. Tampak ini apa? Praktek samping ini. Iya. Tapi buat starter juga. Tiga itu tiga ini habis masa tahun ini nganggur. Oh, iya. Berarti kurang samping perubahan atas siap biro beda makul dan bimo. Enggak bisa. Orang ngomong telepon mau. Sebentar ya, tunggu sebentar ya. On camera.
Baik, saya lanjutkan ya. Das sudah geofisik. Ya, ini katanya dengan apa namanya kondisi geologi, terutama untuk apa namanya untuk menghindari daerah yang rawan bencana, termasuk faktor daya dukung tanahnya. Ya. Jadi di sini disebutkan geofisik menguraikan tentang kondisi permukaan tanah yang akan dipilih sebagai garis jalan, apakah memenuhi persyaratan teknis seperti daerah batan, suatu tanah yang tidak ekspansif. Ekspansif tadi saya jelaskan, lubang susutnya tinggi, ya. Musim kemarau dia kering, tapi begitu kena air dia mengembang, lembek dan apa namanya jadulnya rendah. Kemudian daerah patahan, apa itu yang namanya daerah patahan dan apa namanya apa dampaknya? Patahan terjadi akibat adanya tenaga yang berasal dari bumi. Oke lah, saya kira ini teoritis kalian sudah tahu ya. Intinya di situ apa namanya adanya pertemuan dua lapis pada permukaan sisi permukaan bumi, ya, yang mana mereka punya pergerakan yang apa namanya tidak satu kesatuan. Jadi bisa jadi satunya bergerak ke atas, satunya ke bawah, jadi timbul patahan atau sesar ke kiri dan ke kanan. Nah, itu bisa pasti merusak bangunan yang terletak pada di atas daerah itu. Ya, kalau gedung ya bisa retak dan bisa patah. Kemudian untuk geofisik yang berikut adalah karakteristik tanah dasar. Karakteristik yang seperti apa? Yang pertama adalah permeabilitasnya. Kan kalau kalian sudah mengambil mata kuliah, saya nggak tahu namanya, tapi mata kuliah tentang apa namanya mekanika tanah, saya nggak apa namanya di prodi kalian apa. Praktik pertama teorinya kan mempelajari tentang mekanika tanah, kan mempelajari tentang sifat-sifat tanah dan sebagainya, analisisnya dan sebagainya. Kemudian ada praktikumnya, pasti sudah apa namanya mengenal yang namanya uji permeabilitas misalnya. Ya. Kemampuan pori tanah, rongga-rongga butiran tanah untuk dilewati air, itu permeabilitas. Ada nilai tertentu, ya saya sendiri juga nggak hafal ya, atas permeabilitasnya berapa, sudah bisa dikatakan dikategorikan tanahnya apa namanya layak. Di mekanika tanah saya pelajari, kalau angka-angkanya berapa saya nggak apa. Kemudian sifat kembang susut tanah, swelling, kembang susut tanah ini juga satu sifat yang dihindari. Tanah lempung, clay, itu punya nilai kembang susutnya tinggi. Tanah liat, kalau kena panas dia akan kering, sampai begitu kena air tunas kayak plastis. Ya. Kemudian settlement adalah penurunan tanah akibat beban. Ini juga menunjukkan daya dukung tanah di situ rendah. Itu harus dihindari. Kuat geser. Istilahnya apa ya dia? Kuat geser itu bukan friksi, lupa saya. Kuat geser tanah menahan beban tekanan tanpa mengalami keruntuhan. Ada pengujian tentang kuat geser. Mungkin kalian sudah tahu, kalian tahu ya, belajar itu. Saya lupa, sudah lama kita belajar mekanika tanah. Dan ada nilai tertentu untuk kalau pada sifat kuat geser tanah. Kemudian sistem pemadatannya tidak sempurna. Kalau ini mekanis ya, apa namanya treatment sudah bukan sifat alami tadi, tapi sudah apa namanya treatment terhadap tanah untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki kualitas tanah, yaitu dengan pemadatan, compaction, dengan mesin pemadat, mesin compaction ya, mesin alat berat. Tergantung jenis tanahnya akan menyesuaikan dengan beban pemadatannya dan berapa kali repetisinya, berapa kali pengulangan
pemadatannya. Ya. Jadi compactionnya pemadatan. Jadi kalau kalian lihat pas di jalan melihat ada proyek pembangunan jalan, mungkin pernah melihat ada alat berat, kompaktor sedang bekerja ya. Kompaktor bisa yang halus, bisa juga yang besar, misalnya dari kompaktor. Tanya ke dosen alat berat ya. Saya pernah ngajar itu udah puluhan tahun yang lalu. Lupa. Ya, mereview lagi. Kemudian iklim akan mempengaruhi pemilihan lokasi. Terutama kalau terletak di daerah lereng. Kita membuat jalan di daerah pegunungan, perbukitan. Kaitannya dengan curah hujan ini. Rawan longsor, dia dukung tanahnya, ya, vegetasi, ya, karena vegetasi juga bisa jadi memperkuat daya dukung, tapi juga bisa jadi juga vegetasi itu menjadi stimulan untuk longsor. Nah, itu. Jadi iklim itu akan mempengaruhi vegetasi yang ada di daerah itu selain curah hujannya. Kalau vegetasinya itu pohon-pohon keras, kayu, ya tergantung jenisnya tapi kalau kayu itu relatif dia akan memperkuat kestabilan lereng. Tapi kalau bambu, tidak lagi. Bambu itu kan cenderung menggantung. Perakarannya tidak menyebar. Itu jadi menggantung itu sudah menjadi rawan longsor. Kalau lerengnya tidak stabil. Oke, kemudian curah hujan dengan intensitas tinggi akan menyebabkan tanah menjadi labil. Ya, kaitannya dengan longsor daerah perbukitan, daerah pegunungan. Kemudian curah hujan yang tinggi juga berpengaruh terhadap resapan air yang berasal dari permukaan maupun dari bawah permukaan. Kalau tidak di daerah yang miring lereng, ya curah hujan yang tinggi, kalau daerah lereng jelas dia akan menyebabkan lereng jadi labil ya, gampang longsor. Kalau daerahnya datar, curah hujannya tinggi, maka bisa jadi nanti muka air tanahnya tinggi. Kalau muka air tanahnya tinggi, itu bisa menyebabkan tanahnya menjadi lunak. Lunak artinya apa? Artinya debitnya rendah. Artinya apa? Debitnya rendah. Kalau di atasnya ada beban, maka dia akan ambles. Kalau tidak berbentuk jalan, ya amblesan itu bisa cekungan, ya. Bisa jadi alur, bisa jadi amblesan itu sendiri, settlement, ya, dan macam-macam. Efeknya macam-macam, bisa retak, bisa lubang, dan sebagainya. Permukaan aspalnya ya, bisa menjadi cracking, lubang, pelepasan butiran, dan sebagainya, raffling, ya. Jadi pengaruh iklim itu mempengaruhi. Kondisi iklim mempengaruhi. Muka air tanah saya kira sudah disinggung tadi ya. Muka air tanah tadi harus diperhitungkan juga muka air tanah. Apalagi muka air tanahnya di atas permukaan tanah, artinya saya itu kalau musim hujan tergenang, ya, rawan banjir. Dan itu harus dipertimbangkan. Apakah mengalihkan fase ke rute yang lain atau dibuat timbunan, kemudian sistem drainasenya yang bagus, ya. Memang tidak bisa dihindari di sebuah jalan permukaan air tanahnya tinggi, maka perlu dipertimbangkan untuk membuat timbunan dan sistem drainase yang bagus. Oke, kaitannya tadi dengan das, kemudian iklim, geofisik. Nah sekarang dengan lingkungan. Ya, lingkungan. Kaitannya dengan lingkungan jalan itu bagaimana? Nah, peraturan tahun 2012 yang saya belum cek lagi ada yang terbaru atau belum.
terakhir yang saya rujuk 2012 itu ada yang namanya AMDAL untuk pembangunan jalan, ya, jalan dan jembatan. Jadi ada studi AMDAL-nya untuk menginvestigasi, kemudian membuat rekomendasi jika ada dampak negatif terhadap lingkungan. Lingkungan itu bisa air, bisa lingkungan udara, bisa lingkungan tanahnya sendiri, luas cakupannya. Ya. Kaitannya dengan polusi suara, polusi udara, kemudian apakah membahayakan lingkungan sekitarnya, misalnya itu di daerah hutan, dengan vegetasi sekitarnya atau dengan habitat binatang di sekitarnya. Nah, apalagi jalan tol itu kan jalan yang memisahkan dua sisi. Ya. Mungkin kalian harus sadar bahwa membuat jalan tol itu dampak lingkungannya luar biasa. Kalau di Jawa tidak ada hutannya. Kalau misalnya di Sumatera, di Kalimantan ada jalan tol, kalau di Sumatera ya faunanya banyak macam, ada gajah, harimau segala macam. Kalau di situ dibelah jalan tol, gajah tidak bisa bermigrasi lagi misalnya karena sudah tertutup jalan tol. Harimau jalur area jelajahnya juga menyempit karena sudah dibelah jalan tol. Nah, harus dipikirkan akses seperti itu. Jadi tidak hanya namanya aspek teknis, tapi aspek lingkungan juga harus dipertimbangkan. Harus ada jembatan-jembatan, terowongan-terowongan untuk akses binatang sebelah menyebelah. Nah, itu masuk dalam AMDAL ini. Ya. Jadi membuat jalan itu tidak hanya mempertimbangkan teknis, tapi bagaimana dengan lingkungannya. Kalau teknis kalian semua, saya yakin kan semua nanti lulus insya Allah bisa lah mendesain jalan, mendesain jalan, tol bahkan, baik itu geometriknya maupun itu konstruksi perkerasannya, saya punya bekalnya. Cuma dari aspek lingkungan, nah itu mungkin butuh disiplin ilmu yang lain. Teman-teman dari geografi lingkungan, misalnya, kehutanan, misalnya. Nah, jadi tim nanti yang merasakan, yang melakukan analisis AMDAL-nya. Kemudian dalam skop yang lebih kecil, AMDAL itu bisa diganti dengan dokumen UKP dan UKL. Upaya pengelolaan dan kemampuan lingkungan hidup. UKL, UKP, UKL. Upaya pengelolaan dan kemampuan lingkungan hidup. Ini kalau skop proyeknya mungkin tidak terlalu besar. Kalau besar, networknya besar, bangunnya luas pakai AMDAL tadi. Tapi kalau kecil mungkin bisa pakai dokumen UKP UKL. Ini syaratnya. Nah, bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk faktor lingkungan yang perlu diperhatikan, pertama adalah tata guna lahan. Land use-nya. Land use, tata guna lahan. Pasti akan membuat jalan, akan ada pembebasan lahan, kan? Pembebasan tanah. Nah, itu pembebasan tanah zaman sekarang tidak bisa semena-mena. Ya. Jadi pembebasan tanah sekarang tidak ada istilah ganti rugi, karena adanya ganti untung. Jadi pembebasan tanah untuk proyek jalan apalagi itu kan butuh lahan yang luas, banyak memanjang ya. Katakanlah jalan ukuran 12 meter lebarnya, panjangnya berapa kilometer. Nah, tinggal dikalikan aja berapa hektar, berapa puluh atau berapa ratus hektar, bahkan berapa ribu hektar kalau itu jalan tol yang harus dibebaskan. Nah, yang dibebaskan itu lahan apa? Apakah lahan hutan, apakah pemukiman, apakah pertanian, itu. Intinya apa? Intinya pemilik lahan harus mendapatkan bukan ganti rugi, kalau sekarang ganti untung, dirempuk, dimusyawarahkan baik-baik, dan sekarang dibelinya di atas harga pasar, kan? Sehingga
banyak yang kalau sekarang kena gusuran tuh seneng karena tanahnya dihargai di atas harga pasar. Jadi untung. Yang tergusur 100 meter persegi misalnya, dia belikan di tempat lain bisa 300 meter persegi dapatnya. Banyak biasanya kalau dapatkan, kalau kena gusuran tuh, kalau yang west, orangnya west belikan lahan pengganti. Nah kalau ada sisa baru beli yang sifatnya konstruktif, beri kendaraan misalnya, ya kan? Itu namanya ganti untung. Kalau dulu nggak bisa seperti itu, kok dulu main paksaan, ada proyek jalan ke waduk gitu, udah digusur, pemilik tanah digusur, itu diganti-gantinya ganti rugi, dibelinya di bawah harga pasar sesuai dengan NJOP. Kalau kalian tahu di PBB itu kan ada NJOP ya. NJOP itu harga tanahnya per meternya mungkin hanya tanah 100.000, tapi harga pasarnya bisa 1 juta. Tapi belinya pemerintah belinya 100.000, rugi. Ya, jadi kalau dulu orang nggak senang kena gusuran karena rugi. Yang saya maksud dulu itu ya sebelum reformasi ya, zaman Orde Baru, pemaksaan, represif. Masih ingat dengan, mungkin sekarang masih sering diungkit ke Kedung Ombo, ya waduk Kedung Ombo itu. Bagaimana penggusurannya, banyak contoh seperti itu. Jadi lo kemarin apa itu saya baca berita di televisi, di media itu ada mahasiswa yang mengatakan zaman Orba itu kebebasan. Ya, memang benar harus belajar lagi mahasiswanya. Ketua BEM ya padahal ya, MSI ya. Harus banyak baca referensi lagi. Jadi Orba itu nggak ada kebebasan. Jauh lebih bebas sekarang. Dan lebih bebas sekarang. Kan demo tiap hari silakan, dulu nggak bisa seperti itu. Diawasi, yang demo izinnya ketat, tertentu aja. Event tertentu. Sekarang mau tiap hari demo bisa. Siapa saja bisa demo, mahasiswa, mau ormas, mau emak-emak, bebas. Oke, itu tentang ganti rugi tadi mana-mana ya. Kemudian alih fungsi lahan sering terjadi, sering menjadikan perubahan volume air tanah. Ya. Sehingga desain drainase di sini juga perlu. Desain drainase dalam konstruksi jalan tidak bisa diabaikan. Karena apa? Karena jalan terutama jalan lentur, perkasan lentur, aspal itu musuhnya aspal itu kan air. Ya. Air. Aspal yang sering terkena air, akhirnya tergenang lah kalau musim hujan seperti ini, pasti rusak, cepat rusak. Nggak usah tergenang lah. Musim hujan kan musimnya perbaikan jalan, preservasi jalan. Tak muncul lubang dan sebagainya, ditambah dan sebagainya kan, karena musuhnya aspal itu memang air. Jadi air harus cepat mungkin dibuang dari permukaan jalan. Sehingga dibuangnya kemana ya? Ke saluran drainase. Berarti saluran drainasenya harus bagus. Ya, tidak boleh ada halangan air mengalir di drainase, tidak boleh tersumbat, harus bersih, tidak boleh ada sampah dan sebagainya. Oke, ini tentang masalah saya kira kita lewati aja. Hutan lindung, jelas ini kawasan hutan lindung adalah kawasan yang restricted area. Ya. Hutan lindung itu kan punya macam-macam. Bisa untuk melindungi fauna hewan, bisa untuk konservasi itu artinya untuk menjaga keseimbangan alam ya, untuk resapan, untuk vegetasinya, untuk paru ya, untuk ketersediaan oksigen sebagainya. Dan juga hutan lindung itu adalah untuk floranya sendiri, kaitannya dengan keragaman hayati tumbuh-tumbuhannya. Padahal yang namanya jalan itu kan membuka akses, ya kan? Jalan itu kan membuka akses. Daerah yang di situ dilewati jalan, maka daerah itu akan berkembang, akan muncul perubahan. Perubahan apa? Perubahan tata guna lahan bisa, perubahan aktivitas ekonomi pasti.
Sehingga kalau jalan itu dibuka membelah hutan lindung katakanlah, maka hutan lindungnya jadi rawan. dirasa kurang mampu tetap oke. Orang nyuri kayu jadi gampang karena itu tuh pernah waktu membuka jalan di daerah Barisan di Aceh sana, Gunung Loser, itu rame. Kenapa harus buka jalan di situ? Yang mana bisa mengakibatkan pencurian kayu nanti merajalela karena ada disediakan jalan. Walaupun jalan itu dimaksudkan untuk membuka akses warga supaya dari sisi pegunungan Bukit Barisan di sisi barat ke timur dan sebaliknya itu gampang, ya. Aksesnya gampang, transportasinya gampang. Tapi kalau ada oknum yang bisa menyalahgunakan, ya semua bisa salahgunakan, ya. Jalan yang seharusnya untuk aktivitas ekonomi, perkembangan ekonomi, membuka akses warga, disalahgunakan untuk mengangkut hasil curian di hutan, bisa saja disalahgunakan. Ya, tinggal bagaimana law enforcement-nya, penegakan hukumnya. Cagar budaya ini juga sesuatu yang sensitif. Ya, cagar budaya. Kenapa jalan tol Jogja Solo di daerah Prambanan katanya mau dibikin layang? Karena di situ banyak situs candi terus dilindungi. Masih ingat beberapa tahun yang lalu jalan tol Surabaya Pasuruan, Surabaya Malang atau daerah Gempol itu ya, ditemukan situs candi di situ, candi dari batu bata. Memang karakteristik candi kalau di daerah timur Jawa Timur kan pakai batu bata ya. Itu ditemukan pada saat proses penggalian fondasi untuk jalan tol, ditemukan situs candi kuno. Lalu akhirnya operasinya diubah untuk menghindari cagar budaya. Baca berita enggak yang kemarin tuh di Solo? Tahu enggak? Rame. Baru 2 hari yang lalu nih. Ada bangunan bekas keraton Kartosuro dibongkar untuk membuat ruko. Maka kalau saya lihat di fotonya itu temboknya yang dibongkar itu dari batu bata tebal sekali, bisa 1 meteran gitu. Tembok keraton Kartosuro berarti kan sudah sebelum zamannya keraton Surakarta. Hanya untuk bikin ruko. Sayang sekali kalau orang-orang yang paham budaya pasti menyesalkan sekali itu bisa terjadi. Oke, dalam merencanakan jalan perlu diperhatikan agar jalan tersebut memenuhi kepuasan pengguna, yaitu aman, nyaman, cepat sampai tujuan, efisien artinya aman, nyaman, selamat, dan efisien. Efisien serta kalau bisa tambahkan satu lagi, hemat. Efisien dari sisi waktu dan efisiensi dari sisi biaya. Hemat itu dalam arti cost atau biaya perjalanannya murah. Ya. Murah bisa jadi diartikan cepat itu artinya konsumsi bahan bakarnya tidak terlalu tinggi. Dan alih namanya tidak terlalu berkali-kali, tidak menanjak, itu juga memangkas biaya bahan bakar. Ya. Misalnya seperti itu. Nah, untuk memenuhi aspek tadi, aman, nyaman, selamat, efisien, dan seperti tadi, para perencana jalan, desainer diminta untuk merencanakan pemilihan trase jalan agar dapat memenuhi persyaratan teknis dan ekonomis. Apa saja itu? Pertama, pendek dan tidak banyak tikungan. Rutenya sependek mungkin. Artinya jalannya tidak usah panjang-panjang. Pendek itu berarti bisa diartikan selurus mungkin. Tidak banyak tikungan, tidak banyak tanjakan turunan. Menghindari daerah tanjakan untuk mencegah volume galian yang berlebihan. Oke.
oke, terkait juga dengan efisiensi galian timbunan, dan efisiensi waktu dan biaya konstruksi, menghindari dari patahan daerah air sungai atau daerah-daerah yang kayak muka air tanahnya. Biayanya seoptimal mungkin, mempertimbangkan aspek lingkungan dan seterusnya tadi sudah diulas. Nah ini biaya yang direncanakan seekonomis mungkin, baik biaya konstruksinya maupun biaya travel time-nya nanti. Dan yang paling penting dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun non teknis. Teknis yaitu hitungannya, analisisnya, non teknis administrasinya, pengadaannya, tender, pelelangannya, penunjukan pelaksanaannya dan sebagainya. Aspek non teknis harus dipenuhi. Ya, termasuk non teknis itu ganti ruginya, ganti untung harus beres. Banyak proyek jalan yang terhambat karena tidak segera rampungnya masalah penggantian lahan, pembebasan lahan. Pembebasan lahan itu adalah ranahnya pemerintah, sementara proyek itu biasanya ranahnya swasta, ya kontraktor BUMN swasta, yang mereka itu dikejar deadline, ya harus punya jadwal, harus tanggal sekian selesai. Mereka akan ngejar itu karena kalau tidak selesai akan dampaknya macam-macam. Selain mungkin kena penalti mungkin ya, karena itu juga ada dispensasi. Tapi yang jelas mungkin sewa alatnya mahal, membayar karyawan pekerjanya jadi berdele-dele jadi mahal. Jadi kontraktor juga pengennya secepat mungkin selesai proyek, karena dengan makin cepat makin banyak biaya yang pangkas. Tapi di sisi lain pembebasan lahan itu tugasnya pemerintah. Kalau pemerintah tidak cepat beres ya banyak proyek-proyek yang terhambat, tidak selesai karena pembebasan lahannya tidak kunjung beres. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke aspek yang lebih teknis lagi. Lanjut ya. Oke. Prosedur awal untuk menentukan trase. Pertama, kita harus punya peta topografi. Ya. Misalnya skalanya 1:10.000. Kita punya peta topografi dengan skala 1:10.000. Nah, kemudian di atas peta itu kita desain rencana trasenya. Ya, kita desain ya misalnya, nah ini ada peta topografi di sini. Kita mau buat jalan dari kota A ke kota B ke kota C misalnya. Karena di sini ada area Jakarta ini harus kita hindari. Gak mungkin kita terjang dari sini ke sana langsung. Maka kita bikin belok ke sana. Lihat B dulu, kemudian nikung di B menuju ke C. Yang memotong apa namanya? Perlintasan kereta api di situ. Ya. Nah, ini contoh dari peta topografinya. Kemudian di atasnya kita mendesain, menentukan apa namanya alternatif trasenya. Ya. Kita menentukan merancang alternatif trasenya. Nah, biasanya jangan hanya satu jalur berenang, kita bikin mungkin ada alternatif yang ke bawah maksudnya, atau alternatif yang lain. Bikin 3 lah minimal. Ini kita pilih yang paling apa namanya layak dari sisi teknis maupun ekonomis efisiensinya. Ya. Tapi misalnya di sini contoh saya bikin aja satu. Nah, dari A lewat B menuju ke kota C. Ya. Nah, kemudian di situ kita melakukan perhitungan sudut-sudut azimut, sudut tikungan dan jarak antar titik penting. Nanti kita pelajari bagaimana menghitung azimut, sudut tikungan dan jarak antar titik-titik penting.
Kemudian data titik awal berupa proyek, titik awal proyek di titik A, misalnya ini A, titik A ini kota A ya. Ini stationingnya bisa kita tentukan, stationingnya. Ya, kita bikin stationingnya. Stationing kata per 100 meter, sudut azimutnya kita cari, kemudian kita tentukan koordinat. Nanti kita lihat koordinatnya itu gunakan untuk koordinat gunanya untuk menghitung jarak. Sudut juga bisa. Nah, berdasarkan data apa namanya? Sebentar ya. Gimana publistingnya kok belum datang? Bentar ya. Masuk. Sampai sini. Oke. Jadi dari data-data stationing, sudut azimut, sudut tikungan, dan koordinat tadi kita bisa menghitung azimut atau apa dari masing-masing tikungan. Kita punya berapa tikungan, ya tergantung desain, jalan, sudut tikungannya, atau apa namanya, delta. Kemudian jarak antara titik-titik tertentu, titik A ke titik B, titik B ke titik C. Ya, ini misalnya. Nah, ya, kita punya tadi saya tayang lagi peta topografi, kemudian kita punya trase jalan yang biru ini melintasi titik A, B, dan C. Maka kita harus menentukan azimut jalan di titik A dan azimut jalan di titik B. Kita melihatnya dari kiri ke arah kiri ke kanan ya. Kita harus sepakat itu kita melihat perancang jalan dari kiri ke kanan. Oke. Nah, kalau titik awal proyeknya itu di A dan kita merancang menuju ke B, ini azimutnya bisa langsung kita tentukan. Ya, azimut tahu ya. Saya harap azimut tahu kalian. Azimut adalah sudut yang diputar dari arah utara searah jarum jam. Dan ingat peta itu defaultnya arah utaranya itu ke atas. Jadi kalian mahasiswa sipil jangan menggambar peta dengan arah utaranya selain ke atas, ya. Karena kalau itu ujian langsung 0 nilainya, kalau itu responsi ya malu harusnya, ya. Malu sama dosennya, mahasiswa gambar peta
arah utaranya ke bawah. Tapi masih sering terjadi mahasiswa sudah pendadaran penelitian di daerah mana yang dosennya tidak tahu, yang saya nggak tahu, dia penelitian di daerahnya sendiri karena untuk apa, untuk simpang misalnya. Ya yang tahu simpangnya hanya dia, hanya si mahasiswa karena di dekat tempat tinggalnya, kota tempat tinggalnya kan di mana lah, tidak di Jogja, sehingga dosen pengungsinya nggak tahu bentuk simpangnya seperti apa. Dia gambarnya utaranya ke bawah ya jelas tadi misperception. Oke, kemudian azimut 40. Nah, titik B-nya kan tidak diketahui azimutnya berapa. Azimut B adalah dari arah utara, titik B dari arah utara diputar searah jarum jam menuju ke titik C. Jadi azimutnya adalah alfa B. Alfa itu azimut ya. Alfa BC lah. Alfa B itu adalah azimut dari titik B ke C. Nah, kemudian ini yang harus diingat. Yang namanya sudut tikungan delta. Jadi tikungan B ya. Tikungan titik B, delta B itu ini. Delta B itu ini, yaitu garis lurus dari A ke B diperpanjang, kemudian ada pertanyaan? Ada yang hand raise tuh, Jeffrey apa tadi? Ada pertanyaan? Langsung betul. Silakan. Jeffrey Sugara tadi mengangkat tangan. Terus ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Atau kepencet? Maaf Pak, tadi kepencet Pak. Oke ya. Jadi sudut tikungan adalah ini. Ya, saya tidak akan ulangi. Ini saya tunjukkan. Bukan, masih banyak yang salah sudut tikungan itu ini. Bukan. Ya, bukan sudut yang ini, bukan sudut dalam ini. Tapi sudut tikungan adalah AB kita perpanjang, kita tarik menuju ke titik garis menuju titik C, sudut tikungan delta B. Ini harus kita hitung. Berapa azimut B, berapa delta B. Nah, cara menghitungnya bekalnya adalah tadi. Sudut azimut A, koordinat titik A, B, dan C. Ya, bisa cari caranya. Jadi di peta itu, peta topografi kita bikin grid. Ya, kita bikin grid. Ya. Ya, kalau sekarang kalian pakai CAD, AutoCAD atau SketchUp gampang ya. Langsung dituang di superimpose di CAD, dibuat gambarnya, bikin grid cepat. Ya. Nah, dari sini kan ini kita salah satu gridnya itu kita letakkan ya, perpotongan diletakkan di awal project titik A. Kita anggap ini titik 0,0 koordinatnya. Nah, tinggal gridnya ini tergantung skalanya berapa. Skalanya 1/10.000 berarti kata ini 1 cm antar grid berarti berapa meter. Nah, kita bisa menghitung koordinat di titik B dan titik C. Ya kan? Dengan dasar koordinat titik A adalah 0,0. Misalnya ya, mau dikasih berapa? 100 boleh. 1000,1000 sudah boleh. Yang penting patokannya dari titik A. Koordinatnya berapa? Kita bisa menghitung koordinat titik B, koordinat titik C. Oke, saya kira ini sederhana sekali. Matematika sederhana. Kalian di SMA sampai mudah belajar. Nah, tadi kita kembali lagi ke sini. Kita mau menghitung alfa B atau azimut B. Misalnya titik A tadi dengan alfa 40 derajat. Tadi ya, kita menghitung alfa B atau azimut B. Nah, untuk menghitung azimut, tadi ya dibuat grid seperti atas tadi. Kemudian titik tentukan koordinat B dan C. Berdasarkan koordinat A, kita ambil A-nya berapa, terserah 0,0, 100,100, 1000,1000, 100,200, terserah koordinatnya. Yang jelas kita bisa menentukan koordinat B dan C. Nah, setelah koordinat B dan C kita tentukan, kita hitung
Saya kira dengan Pythagoras bisa, dengan macam-macam lah. Kita gunakan persamaan ini untuk menghitung azimut B ke C, yaitu arkes tangan koordinat XC dikurangi dengan koordinat XB dibagi koordinat YC dikurangi koordinat YB. Ya, koordinatnya ketemu kita gunakan ini. Nah, kita dapatkan gunakan rumus ini, maka kita bisa mendapatkan azimut B. A3. Ya, Yakin? gampang. Iya. Tinggal masukkan ke rumus. Tapi yang jelas kalian harus tahu dulu koordinat titik-titiknya. Itu ya. Mau pakai Pythagoras bisa, pakai perhitungan. Ini rumusnya hanya salah satu alat bantu ya. Kalian mau ngitung dengan persamaan segitiga yang kongruen, silakan, bisa. Mau Pythagoras bisa. Banyak caranya. Bagaimana dengan sudut tikungan delta dB? Bagaimana dengan delta B ini, sudut tikungan B? Rumusnya ini sebenarnya sederhana saja, yaitu menggunakan azimut A dan azimut B. Ini tergantung bentuk tikungannya ya, tergantung bentuk tikungannya. Delta B sama dengan alfa A ya, dikurangi dengan alfa B, karena bentuk tikungannya seperti ini. Alfa A dikurangi dengan alfa B. Oh sorry, kebalik ya. Alfa B dikurangi, sorry ini balik nih. Alfa BC dikurangi dengan alfa B. Saya ini dikurangi ini, ketemu. Kebalik ini ya, tolong nanti diperhatikan, mesti kebalik. Alfa B dikurangi dengan alfa. Nah, sudah ketemu delta B. Tapi sekali lagi saya ingatkan, ini tergantung dari bentuk sudutnya, bentuk bentuk terasanya. Karena bisa jadi bentuk terasa nanti rumusnya ini benar. Saya ambil dari bentuk dari file yang lain yang mungkin bentuknya tidak seperti ini. Saya nggak ngecek ini. Jadi intinya adalah ini ini azimut B dikurangi dengan azimut A, ketemu delta B. Ya, oke, nggak masalah. Sedikit tipu, tapi kalau kalian nggak perhatikan bisa fatal. Ya. Tapi sekali lagi saya tekankan, ini rumusnya menyesuaikan dengan bentuk trasenya. Tidak mutlak harus seperti ini rumusnya. Ya, tergantung bentuk bangunnya, garis-garisnya. Ini yang paling gampang yaitu jarak di A ke B ke C. Kotak-kotak grid untuk A ke B. Oke, silakan pakai rumus mana? Pythagoras atau koordinatnya, rumus sinus atau rumus kosinus kalau kalian sudah mendapatkan sudut-sudut. Ya, yang penting D, AB dan D, BC ditemu. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ini tahap awal untuk penentuan terasa, menghitung sudut, menghitung jarak. Menghitung sudut apa? Sudut azimut dan sudut tiku. Oke. Lanjut. Nah, sekarang ke tahap berikutnya, yaitu menentukan klasifikasi medan. Klasifikasi medan dulu di pertemuan 2 minggu yang lalu sudah saya jelaskan. Klasifikasi medan itu ada 3, yaitu datar, bukit, dan gunung. Ya. Nah, tinggal kita tentukan sekarang jalannya orang kita bangun ini ada di daerah datar, bukit, atau gunung. Ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, sekarang kita pelajari. Misalnya kita punya ABC ini, ruas jalan A, B, dan ruas jalan B. Kita lihat yang pendek saja, yang AB saja ya. Ini BC sama caranya. Kita lihat yang blok kuning ini.
Caranya bagaimana menentukan plastiknya? Ini AB saya ambil, saya perbesar. Ya. Nah, caranya adalah pada ruas jalan ini kita bagi menjadi beberapa bias, beberapa segmen, katakanlah panjangnya per 50 meter. Titik A ke titik 1, 50, 1 ke 2, 50, dan seterusnya. A, 1, 2, 3, 4, 5, B, dan seterusnya, nanti sampai C. Ini per 50 meter. Kemudian, oh ya kita sepakat dulu, kita kan melihatnya dari kiri ke kanan ya, dari sana ya, melihatnya dari kiri kanan project, berarti yang atas adalah ini bagian kiri, ini kanan. Ya. Kemudian kita tarik di masing-masing titik tadi, kita tarik garis tegak lurus trase jalan melintang ke kiri dan ke kanan masing-masing 100 meter. Nah, berarti di sini ada A kiri, A kanan, 1 kiri, 1 kanan, 2 kiri, 2 kanan, 3 3, 4 3, dan seterusnya. Ya, nah ini menggambarkan nanti kita seolah-olah tahu bahwa oh jalan kita ini garis birunya ada di lereng atau di datar. Kalau lereng kemiringannya berapa? Ya, karena di punggung bukit nggak, di punggung gunung nggak. Nah, jadi lihatnya melintang kiri kanan, ambil 100 meter. Oke, ya saya kira bisa dipahami. Langkah berikutnya setelah itu kita tentukan, kemudian kita tentukan elevasinya. Ini titik-titik kiri ini berapa elevasinya? Titik kanan ini berapa elevasinya? Elevasinya dari mana menentukannya? Dari garis-garis kontur ini. Ini kan misalnya ini kan garis kontur ketinggian 242. Ya. Oh berarti ini kira-kira 3 kiri ini tingginya 242. Kontur sebelahnya ini tingginya 240. Berarti intervalnya ini 2 meteran, ini 244. Berarti interval antar garis konturnya itu 2 meteran. Nah, dari demikian kita bisa menentukan. Nah, kalau seperti ini gampang ya, sudah pas di garisnya. Ini 1 kiri ini tinggiannya berapa? Tinggal cek aja nih ketinggiannya berapa. Oh, nggak muncul di sini. Ini berarti 238 karena intervalnya 2 meteran. Nah, tinggal yang ini tidak pada garis kontur kita harus melakukan namanya interpolasi. Ya, yang tidak pada garis kontur ini kita harus melakukan interpolasi. Nah, saya beri contoh hitungan, tapi beda kasus, beda bentuk maksud saya. Kita mau menentukan titik 3, ya, 3 kiri dan 3 kanan. Ini elevasinya berapa? Nah, elevasi titik 3 kiri itu sama dengan 1950. Dari mana ini? Ini ada dari garis kontur terdekat. Ya, kita lihat dulu ini 1950 ke sini nggak, yang ke atas nggak ada keterangan, ke bawah ada keterangan kontur nih. Oh yang ini 1910. Berarti kalau ke sini menurun, kalau sana naik elevasinya ya kan. Intervalnya berapa? Intervalnya kita lihat. Intervalnya ini 1910, ini 1950, ada berapa garis nih? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, berarti antara 1910 dengan 1950 ada 3 garis, maka kita bisa tentukan intervalnya ini 10. Satu garis kontur ini, antar garis kontur ini bedanya adalah 10 meter, intervalnya 10. Jadi ini berarti 1920, 1930, 1940, pas ini 1950. Ya berarti intervalnya 10. Oke ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Elevasi di kiri adalah 1950 plus. Kenapa plus? Karena ini posisinya adalah di atas 1950. Ya. Plus A1 minus B1 kali 10. Nah, A1 plus B1 adalah
interpolasinya. A1-nya ini, B1-nya ini. Jarak A1 ke garis jarak titik 3 kiri ke garis 1950 itu berapa senti? Nah, kita lihat garis. Kemudian jarak dari garis kontur terdekat ini berapa senti? Nah, ini B1. Kalikan 10 karena intervalnya 10. Ya katakanlah ini setelah A1 ini 6 cm, B1-nya 7 cm di sini, maka rumusnya ini. Maka elevasi kiri adalah 1958,6. 1958, yang tiga kanan bagaimana? Ya sama. Tiga kanan di sini ya. Nah, tinggal cari garis kontur terdekat berapa. Padahal ini kita ambil patokannya boleh 1850 tambah A2 per D2 kali 10. A2 adalah garis kontur ini ke titik tiga kanan, D2 adalah jarak antar garis kontur. Sejajar dengan yang kita ambil tadi. 9 per 11 maka garis titik tiga kanan adalah 1898,2. Ya. Nah, sehingga kalau kita sudah tahu elevasi kiri dan elevasi kanan di masing-masing titik, maka kita bisa tahu kemiringannya. Titik kiri, kanan dan kiri ini miring kan ya? Kemiringannya berapa? Nah, kelanjutannya adalah delta H dibagi dengan L. Delta H itu adalah beda elevasi kiri dan kanan atau kanan dan kiri. L-nya adalah jarak kanan ke kiri yang tadi kita ambil 100 berarti 200 kalikan 100%. Adalah ini ya, deltanya adalah ini dikurang ini 60,4, L-nya jarak kiri ke kanan 200 kalikan 100% ketemu kemiringannya 30,2% untuk titik 3. Titik 3 ini kemiringannya 30,2%. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, lanjut. Nah, tinggal kita cari semua titik. Ya, kita bikin tabel kita buat tabel seperti ini. Nomor stasiun yang berapa, elevasi kiri, elevasi kanan, delta H-nya berapa, elevasi kanan rumus tadi ya, masukkan Excel kan cepat ya. Delta H-nya berapa, jaraknya 200 meter, kita tentukan landainya. Nah, medannya apa? Kategori medannya kan di pertemuan pertama dulu ya. Gunung berapa, bukit berapa. Gunung itu antara gunung itu di atas 25%, datar itu antara 3 sampai 25%, datar itu di bawah 3%. Datar di bawah 3%, bukit 3 sampai 25, gunung di atas 25%. Kategorinya. Ya, masing-masing titik kita cari. Sampai titik terakhir. Titik B. Oh, ini B ya. Titik C harusnya. Titik C. Ada berapa titik? Kita cari semua, kita kategorikan. Kita cari kelandaiannya dan kategori titiknya, kategori medannya. Nah, kemudian untuk ketahui ini kan masing-masing titik. Masing-masing titik datar satu di sini. Kemudian untuk satu ruas jalan itu kategorinya apa? Ya tinggal kita rata-ratakan saja. Tinggal kita cari apa namanya. Kita pertama kita bisa rata-ratakan ini. Atau kita yang gunung berapa, yang bukit berapa. Dari total 65 titik ini, yang bukit ada berapa? Bukit itu ketemu 31, yang gunung 34. Ternyata yang dominan adalah gunung. Berarti kategorinya gunung. Atau cara kedua kita rata-ratakan aja kelandaiannya. Berapa persen satunya nanti
masuk kategori apa? Kali Data 50 kita kali tunggu. 5 cm ya? Sama hasilnya. 40 4 Ya, ini klasifikasi bedanya ini. Udah ketemu selesai. tambahnya jadi ya dapat. Sesenti kita cukup nih. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas saya kira ya. Belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah saya cukupkan sekian. Asik. Kita ketemu lagi. Jawab berikutnya saya lupa. Ini 2 minggu lagi kayaknya. Depan libur kan ya? Lebaran. Mungkin 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi saya Gamers wajib tahu ini. cutinya. Gamers yang Libur bersamanya berapa? Masuk tanggal berapa? Berarti bukan. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Selamat siang. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Wabarakatuh. 175 kayak 180 180 di sini tambahin